Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhawat, saudaraku, saudariku, para netizen yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani wa akhwat, ta'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sikap seorang muslim menyambut bulan suci Ramadan. Pertama, hendaklah seorang muslim bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Artinya sucikan jiwa, bersihkan hati kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni sehingga memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan fitrah. Pertama, bertaubat kepada Allah. Yang kedua, senantiasa perbanyak doa. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan, diberikan kesehatan. Kemudian yang ketiga, di bulan Sya'ban adalah kita perbanyak puasa sebagai latihan bagi kita, persiapan bagi kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Ikhwani wa akhwat, ta'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya malam ini kita bahas bagian yang keempat atau hal yang keempat yang hendaklah dilakukan bagi seorang muslim untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang keempat, hendaklah kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan adalah musim-musim ketaatan. Musim-musim ketaatan saat amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya keberkahan di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Bulan yang diberkahi, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, yang mana Allah wajibkan bagi kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama', dibuka pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Syaitan-syaitan dibelenggu. Nah, di hadis ini ikhwani wa akhwat rahimanillahu wa iyyakum, ini merupakan kabar gembira untuk kita. Kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kata Nabi, bulan ini adalah bulan yang diberkahi. Diberkahi dengan berbagai macam ibadah di dalamnya, diberkahi dengan dilipat gandakan ketika kita melakukan ibadah. Pintu langit ataupun pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Terbukti di bulan suci Ramadan kita lihat banyaknya ketaatan, berlomba-lomba saudara kita melakukan kebaikan. Kemaksiatan pun berkurang. Nah, ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu hendaklah kita bergembira. Kita bergembira bukan hanya dalam perkara dunia, namun dalam perkara akhirat, dalam perkara ketaatan, karena ini merupakan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bergembira. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu. Oleh karena itu hendaklah kalian bergembira. Artinya Ramadan adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada rahmat dan karunia dari Allah, hendaklah kita bergembira
dengan kedatangan bulan suci Ramadan tersebut, dan ini merupakan tanda-tanda orang mukmin, tanda-tanda orang beriman, senangnya mereka ketika datang bulan suci Ramadan. Ikhwani wa akhwat rahimanillahu wa iyyakum, ini persiapan yang keempat, yaitu bergembiranya kita menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, dengan datangnya bulan suci Ramadan, persiapkan Al-Quran ataupun mushaf di rumah kita. Kenapa kita persiapkan Al-Quran? Karena Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, kata Allah, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah 185. Nah, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, hendaklah kita punya target untuk khatam Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu, beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, senantiasa didatangi oleh malaikat Jibril. Dan ulama-ulama salaf terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'in, mereka juga sangat antusias untuk membaca dan mengkhatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Salah satu di antara mereka seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika datangnya bulan suci Ramadan, mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Masya Allah, ini luar biasa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap malam khatam Al-Quran satu kali. Berarti selama bulan suci Ramadan, khatam Al-Quran sebanyak 30 kali. Kemudian Al-Aswad bin Yazid, beliau mengkhatam Al-Quran setiap 2 malam. 2 malam khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Berarti 15 kali khatam Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Ini Al-Aswad bin Yazid salah seorang tabi'in yang wafat pada tahun 75. Kemudian ada salah seorang tabi'in bernama Qatadah bin Da'amah. Beliau biasa khatam Al-Quran setiap 3 malam 1 kali. 3 malam 1 kali khatam Al-Quran. Nah, adapun di 10 terakhir setiap malam beliau khatam. Yang lebih hebat dari itu adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu Muhammad bin Idris, sebagaimana disebutkan oleh murid beliau Rabi' bin Sulaiman. Kata Rabi' bin Sulaiman, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadan 60 khatmah. Imam Syafi'i khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Masya Allah, ini luar biasa. Berarti satu hari Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab mereka, seperti Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Sir A'lamin Nubala. Nah, begitu teladan kita para ulama terdahulu, baik di kalangan sahabat, para tabi'in dan tabi'in, mereka jadikan bulan Ramadan benar-benar bulan Al-Quran. Nah, oleh karena itu, hendak kita persiapkan Al-Quran. Kalau bisa setiap orang di rumah kita punya satu Al-Quran. Jangan sampai satu Al-Quran bergantian dengan orang anak kita, istri, ataupun yang lainnya. Jadi punya target untuk mengkhatam Al-Quran di bulan suci Ramadan, siapkan mushaf Al-Quran. Kemudian berikutnya apa yang kita siapkan? Siapkan harta kita. Makna persiapkan harta di sini adalah bukan berarti untuk membeli makanan-makanan yang enak sehingga mubazir ataupun lainnya, tidak. Mempersiapkan harta di sini untuk bersedekah, beramal di bulan suci Ramadan. Islam menganjurkan kepada kita untuk bersedekah, untuk berinfak. Apalagi di bulan suci Ramadan lebih-lebih sangat dianjurkan. Sebagaimana contoh teladan kita Rasulullah SAW, dikatakan dalam beberapa riwayat, Rasulullah adalah ajwadun nas, Nabi manusia yang paling dermawan. Dermawannya Nabi SAW di bulan suci Ramadan, ketika datangnya malaikat Jibril kepada beliau mengajarkan Al-Quran. Kemudian dermawannya Nabi SAW bagaikan ar-rihal mursalah, bagaikan angin yang bertiup, yang berhembus. Apa maknanya? Rasulullah SAW
cepat tangan atau ringan tangan untuk bersedekah. Dia tidak mikir ketika bersedekah. Sebagaimana angin yang berhembus, langsung berhembus tanpa mikir. Nah, begitulah Rasulullah SAW, orang yang paling dermawan. Nah, di bulan suci Ramadan kita bersedekah, insya Allah pahala dilipat gandakan. Nah, baik kita bersedekah untuk keluarga kita, untuk orang lain, ataupun terhadap fakir miskin, ataupun kepada mereka siapa saja yang berbuka. Berbuka puasa dianjurkan untuk memberikan bukaan kepada saudara kita, dan insya Allah kata Nabi SAW, kita dapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang kita beri bukaan tersebut. Artinya saudara kita berpuasa, kita berikan bukaan, maka pahala puasa dia kita dapati, dan pahala dia tidak dikurangi sedikit pun. Nah, ini bisa kita lakukan dengan bersedekah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, hendaklah kita menjadi orang yang dermawan, siapkan duit kita, siapkan harta kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir, ikhwani wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum, persiapkan ilmu. Persiapkan ilmu, artinya berpuasa di bulan suci Ramadan adalah ibadah. Ibadah dibutuhkan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Hendaklah kita mengetahui fikih-fikih puasa, fikih-fikih Ramadan. Apa itu puasa? Apa saja yang membatalkan puasa? Kapan puasa dimulai? Apakah puasa dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dari subuh sampai maghrib, atau dimulai dari waktu imsak? Kemudian kapan saja disunahkan untuk sahur? Apakah sahur disegerakan atau diakhirkan? Nah, semuanya butuh ilmu. Butuh ilmu, oleh karena itu hendaklah kita banyak bertanya, banyak membaca, duduk majelis ilmu untuk menguasai fikih-fikih Ramadan. Siapkan diri kita dengan ilmu yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas. Kita akan bahas tentang puasa, definisi puasa, batalkan puasa, syarat, rukun, dan hal-hal yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Intinya, hendaklah kita berbekal dengan ilmu ketika kita melakukan apa saja yang kita inginkan ataupun kita mengucapkan sesuatu. Ikhwani wa akhwat, para netizen yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.